Halo teman-teman, dalam video ini kita akan membahas hasil dari scoping review yang sangat penting. Saat ini, perubahan iklim merupakan isu menarik yang belakangan ini dampaknya nyata dirasakan tidak hanya pada manusia, tapi juga segala makhluk yang ada di bumi loh. Scoping review ini berjudul tentang pengaruh perubahan iklim terhadap peningkatan kasus demam berdarah Dengue di Indonesia. Scoping review ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perubahan iklim dan kesehatan. Dosen pengampu Bapak Aditya Lia Ramadona dan disusun oleh Teresia Pancaningsi Hutasoid. Demam berdarah Dengue merupakan penyakit dengan angka kesakitan dan kematian tinggi di wilayah tropis dan subtropis. Perubahan iklim dan kondisi lingkungan mempengaruhi populasi nyamuk sebagai faktor penular demam berdarah Dengue. Indonesia sebagai negara tropis dengan iklim yang mendukung perkembangan faktor nyamuk tersebut termasuk salah satu negara dengan jumlah kasus demam berdarah Dengue tertinggi di dunia. Awal Februari 2025 sudah tercatat 10.752 kasus dan 48 kematian. Scoping review ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan bukti ilmiah mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap peningkatan kasus demam berdarah Dengue di Indonesia. Metode scoping review ini disusun berdasarkan kerangka JPI serta panduan Prisma SCR. Pencarian literatur dilakukan melalui database Google Scholar dan PubMed dari tahun 2020 sampai 2025 dengan query sebagai berikut. Total artikel yang ditemukan yaitu 196 artikel. Dari 196 artikel ini tidak ditemukan adanya duplikat. Seleksi artikel dilakukan secara bertahap berdasarkan judul, abstrak, dan teks penuh dengan Ryan. 7 artikel memenuhi kriteria inklusi yang diseleksi berdasarkan judul dan abstrak. Dari 7 artikel tersebut, 3 artikel yang menganalisis hubungan antara variabel iklim dan kejadian DBD di Indonesia. Berdasarkan ketiga studi yang dianalisis, perubahan iklim memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan risiko transmisi demam berdarah Dengue di Indonesia melalui berbagai variabel iklim seperti suhu udara, kelembapan, dan curah hujan. Penelitian yang dilakukan oleh Moninja di Kota Manado menunjukkan bahwa suhu berkorelasi negatif sangat kuat dan kelembapan memiliki korelasi positif sangat kuat terhadap peningkatan kasus demam berdarah Dengue di Kota Manado. Variabel suhu udara dan kelembapan memiliki hubungan signifikan dengan prevalensi di Manado pada tahun 2019. Penurunan suhu dan peningkatan kelembapan berasosiasi dengan peningkatan kasus demam berdarah Dengue. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Davis dengan mengembangkan Sustainable Condition Index atau studi SCI untuk memetakan dan memprediksi kesesuaian iklim bagi transmisi demam berdarah Dengue oleh vektor Aedes aegypti dan Aedes albopictus di 6 negara Asia termasuk Indonesia. Studi SCI ini dibentuk menggunakan 2 variabel iklim, yaitu suhu udara dan curah hujan. Rentang suhu yang dianggap optimal untuk transmisi oleh Aedes aegypti adalah 17,05 sampai 34,61 derajat Celcius dan untuk Aedes albopictus adalah 15,84 dan 31,51 derajat Celcius. Dikombinasikan dengan rata-rata curah hujan bulanan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Indonesia saat ini memiliki kesesuaian iklim yang sangat tinggi untuk transmisi demam berdarah Dengue terutama oleh vektor Aedes aegypti. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Amelinda di Jakarta Selatan bahwa variabel iklim memiliki hubungan signifikan terhadap kejadian DBD baik tanpa jeda waktu maupun dengan jeda waktu 1-2 bulan. Kelembapan udara, curah hujan, dan suhu udara khususnya dengan jeda waktu menunjukkan hubungan korelatif terhadap insidensi demam berdarah Dengue di Jakarta Selatan. Selain itu, kepadatan penduduk dan indeks bebas jentik juga berperan sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara iklim dan demam berdarah Dengue. Keterbatasan scoping review yang saya lakukan ini yang pertama yaitu jumlah studi yang terbatas. Hanya 3 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, yang hal ini menunjukkan bahwa masih terbatasnya penelitian yang secara eksplisit menghubungkan perubahan iklim dengan kasus demam berdarah Dengue di Indonesia.
Yang kedua, rentang waktu dan database terbatas. Pencarian literatur dibatasi pada tahun 2020 sampai tahun 2025. Dan hanya menggunakan 2 database. Yang ketiga yaitu tidak menilai kualitas metodologi studi. Hal ini sesuai dengan karakteristik scoping review, tidak ada penilaian risiko bias atau kualitas metodologi masing-masing di setiap artikel. Implikasi untuk penelitian dan praktik lebih lanjut. Yang pertama, perluasan studi di berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua, pengembangan sistem peringatan dini berbasis iklim. Yang ketiga, pengembangan strategi adaptasi berbasis bukti. Yang keempat, adanya kolaborasi multisektor. Yang kelima, peningkatan literasi iklim dan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dari scoping review ini yaitu yang pertama, perubahan iklim berdampak nyata terhadap peningkatan risiko penularan DBD di Indonesia. Dengan variabel suhu, kelembapan, dan curah hujan menjadi faktor iklim utama yang mempengaruhi peningkatan kasus demam berdarah Dengue. Dan temuan ini menegaskan pentingnya integrasi data iklim dalam sistem kewaspadaan dini, serta pengembangan strategi adaptasi lokal yang berbasis bukti untuk mengurangi risiko penularan DBD di masa depan. Sekian hasil dari scoping review saya. Terima kasih.